Pernahkah kalian melihat peristiwa seperti ini? Sebuah pensil terlihat patah atau bengkok ketika dimasukkan ke dalam gelas berisi air. Mari kita mengungkap rahasia di balik fenomena ini dalam Lab IPA. Mata kita dapat melihat sebuah benda karena cahaya dipantulkan oleh benda tersebut. Cahaya yang dipantulkan ini bersifat gelombang. Gelombang cahaya memiliki kecepatan yang berbeda ketika melalui medium yang berbeda. Jadi, jika cahaya berjalan di udara dan melewati plastik, maka kecepatannya akan menjadi lambat. Untuk memahami perjalanan cahaya ini, kita misalkan perjalanan cahaya seperti sebuah mobil yang berjalan pada lintasan lurus. Ketika mobil melewati tumpukan pasir atau material yang berbeda, kecepatan mobil menjadi lebih lambat. Ketika mobil berjalan dengan sudut tertentu, bagian mobil yang terlebih dahulu mengenai tumpukan pasir akan melambat, sedangkan bagian yang satunya masih memiliki kecepatan yang sama. Akibatnya mobil ini mengalami pergeseran arah. Kemudian ketika seluruh bagian mobil berada pada material yang sama, mobil akan kembali berjalan lurus. Namun tidak lagi sama arahnya seperti pada material sebelumnya. Gelombang cahaya bekerja sama seperti gerak mobil tadi. Cahaya yang melewati material berbeda dengan sudut tertentu akan terjadi pembelokan. Mari kita lakukan eksperimen. Ini adalah kotak cahaya yang sering digunakan dalam percobaan optik. Ketika kita meletakkan sebuah kaca dengan sudut tertentu di depan jalannya cahaya dan lampu ruangan dimatikan, kita dapat melihat cahaya mengalami pembelokan ketika masuk dan keluar dari kaca tadi. Ini terjadi sama halnya seperti mobil tadi. Mobil mengalami pembelokan ketika melewati tumpukan pasir. Peristiwa pembelokan cahaya ini dalam fisika dikenal dengan istilah refraksi atau pembiasan cahaya. Untuk mempelajari lebih detail apa itu refraksi, maka perlu kita teliti perjalanan sinar datang dan sinar bias atau sinar setelah pembelokan. Untuk itu, kita perlu tentukan apa yang disebut garis normal. Garis normal adalah garis khayal atau imajinari yang tegak lurus dengan permukaan material yang dilewati cahaya. Pada percobaan kotak cahaya, inilah yang disebut garis normal. Garis yang tegak lurus permukaan kaca. Garis normal menjadi patokan ditentukannya besar sudut sinar datang dan sinar bias. Ini adalah sinar datang dengan sudut 45 derajat dari garis normal. Sudut ini adalah sudut datang. Sinar yang melewati kaca dinamakan sinar bias. Sudut yang dibentuk sinar bias sebesar 30 derajat ini dinamakan sudut bias. Ketika cahaya keluar dari kaca, akan terjadi pembelokan dikarenakan perbedaan material. Sudut yang dibentuk akan sama besar dengan sudut datang cahaya pertama kali. Sinar datang dan sinar pantul selalu paralel satu sama lain. Itulah penjelasan singkat mengenai pembiasan cahaya. Nah, bagaimana pembiasan cahaya menyebabkan pensil kelihatan patah atau bengkok saat tercelup? Pensil yang dicelupkan sebagian akan terlihat patah karena jalannya cahaya melewati dua medium yang berbeda. Cahaya bergerak lurus di dalam air, namun akan dibiaskan setelah keluar dari air dan menuju ke mata. Mata kita menerima cahaya yang masuk ke otak, kemudian mengolahnya. Otak menginterpretasikan cahaya yang masuk selalu menempuh lintasan lurus. Padahal, untuk bagian yang berada dalam air, cahaya telah dibiaskan. Dengan demikian, akan muncul gambaran dalam otak kita bahwa bagian pensil yang berada di atas permukaan air dan bagian yang tercelup tidak berada pada satu garis lurus. Karena itulah, pensil terlihat bengkok atau patah. Inilah penjelasan singkat mengenai pembiasan cahaya beserta contohnya. Semoga video ini bermanfaat buat kamu.